Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Radiance Community Online Service. Senang sekali saya Jessica bisa menjadi host dan menyapa teman-teman semua. Saya yakin dan percaya kabar teman-teman dalam keadaan baik, terus terpelihara dan terjaga di dalam kuat kuasanya. Dalam bulan ini, Radiance masih memasuki tema yaitu karakter. Dan kita akan melanjuti perkataan Yesus di Matius 5 yaitu Beatitudes. Oh ya teman-teman, malam ini Radiance akan mengadakan podcast jam 7 malam bersama narasumber yang sudah tidak diragukan lagi yaitu Gembala senior kita, Pak Hadi Utoyo. Saya yakin dan percaya kalian akan mendapatkan sesuatu jika kalian tetap stay tune dan ikuti podcast kami. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau siapkan hati kita mau beribadah dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang.
Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance, hai semua, kita ketemu lagi di ibadah Radiance Online. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Wow, saya percaya perkenanan Tuhan semua tetap pada teman-teman semua, kebaikan Tuhan melimpah terus. Mari kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah di online kita ini. Kita mau masuk dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau baik dalam segala hal. Kami hidup dalam kebaikan Tuhan. Kami tidak pernah lepas karena Tuhan sendiri yang menjaga dan mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak pernah Tuhan kekurangan satu hal pun yang terbaik yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sesuai percaya kita katakan amin. Yuk teman-teman, kita mau siapkan hati kita yuk. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Katakan all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami hidup berlimpah dan kasih setia Tuhan. Jesus, we bless you Lord. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I will live in the goodness of God.
Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing the goodness of God. All my life, yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yeah. All my life, you've been so good. You've been so good. And all my life, oh, yeah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whoa. All my
life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will live in the goodness of God. I will live in the goodness of God. I will live, I have lived the goodness of the Lord Jesus Christ. Yeah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. I will pray, I will praise, I will sing of your love, Jesus, Jesus, Jesus. Whoa. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. You're my living hope. You're my living hope. You're my living hope. You're my living hope. Hallelujah. 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 Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip
on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, just lift your hands. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, Jesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dalam acara-acara kami selanjutnya dalam ibadah online ini Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, kita mau belajar satu lagu baru. Lagu mengenai optimis, kepastian. Dan saya percaya ini bisa memberkati teman-teman semua. Lewati masa lalu yang membiru dan membatu. Ku lupakan kehidupan yang berlalu, tak lagi mampu menghalangi langkahku. Ku pandang dengan tawarian, karena ku berjalan penuh kepastian. Dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawarian, karena ku berjalan penuh kepastian. Kan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Kami yakin bersama denganmu Tuhan. Hari ini sampai nanti ku lewati dengan kepastian, dengan pasti. Ini waktu-waktu kami Tuhan, waktu-waktu
berjalan penuh kepastian, dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawa riang, karena ku berjalan penuh kepastian, dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawa riang, karena ku berjalan penuh kepastian, dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Ku pandang dengan tawa riang, karena ku berjalan penuh kepastian, dan ku masuki, ingin ku tapaki indah masa depan yang luas membentang. Shalom Radiance. Wah, seneng banget siang ini kita ketemu lagi di Radiance Community Online Service. Sehat-sehat semua dan terus semangat pastinya. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku percaya bahwa setiap kita adalah murid-muridnya Tuhan. Karena itu, kita ketemu lagi siang ini untuk kita dengerin firman Tuhan hari ini. Dan biar kita punya lidah seorang murid yang kita bisa kasih semangat yang baru, dan juga telinga yang mau dengar-dengaran. Yuk kita siapkan hati kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh kumpul kembali, dan biar Bapa, dimanapun kami berada, biar hadirat Tuhan ada atas setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami mau belajar untuk kami punya sifat-sifat Engkau, untuk kami punya karakter seperti karakter Kristus di dalam diri kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan biar Roh Kudus yang mengajar kami siang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sepanjang minggu ini, bahkan mungkin beberapa minggu yang lalu, kalau teman-teman ngikutin ibadah kita, udah dibahas mengenai ucapan bahagia, dan itu udah sampai ayat ke-8, Matius 5 ayat ke-8. Dan hari ini aku mau coba share 2 ayat lagi, yaitu di ayat 9 dan ayat ke-10. Nah, dari judulnya aja ucapan bahagia, dan aku percaya bahwa ucapan bahagia berarti itu pasti penuh dengan sukacita, itu kabar baik buat setiap kita. Amin. Nah, di dalam Matius 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan mari sama-sama kita katakan amin. Nah, yang pertama, kita mau bahas bahwa Tuhan mau setiap kita berbahagia saat kita menjadi orang yang membawa damai. Bicara soal damai, kita perlu tahu teman-teman, arti kata damai itu sendiri. Nah, simpelnya arti kata damai itu berarti aman, tentram, tenang, keadaan di mana kita nggak musuhan, tapi rukun. Nah, jadi bisa diartikan kalau Tuhan mau setiap kita menjadi orang yang membawa ketenangan, membawa keamanan, dan juga kerukunan. Lebih jelasnya kita akan lihat versi Amplified Bible-nya berkata, Blessed, spiritually calm with life joy in God's favor are the makers and maintainers of peace, for they will express His character and be called
the sons of God. Kita garis bawahi the makers and maintainers of peace. Kalau kita artikan, the makers itu artinya pembuat. Pembuat, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Dan maintainers itu artinya memelihara, pemelihara. Dan kalau digabungkan keduanya, bisa diartikan bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang membuat damai dan menjaga, memelihara damai itu sendiri. Yuk hari ini kita mau cek, apakah selama ini kita sudah jadi orang yang seperti tadi disebutin, atau malah sebaliknya, kehadiran kita malah kadang suka bikin ribut, kadang suka bikin panas. Kita mau jadi peacemaker atau troublemaker. Semua ada di tangan kita. Itu pilihan dan kita yang putuskan. Dan hari ini, siang ini kita belajar bahwa kita harus jadi orang-orang yang membawa damai. Nah, untuk jadi orang yang bisa membawa damai, ada hal-hal yang perlu kita miliki di dalam diri kita. Nah, yang pertama itu humble. Humble artinya rendah hati. Apa sih? Bicara soal apa? Bicara soal kita tuh nggak egois, nggak mentingin diri sendiri, nggak ngerasa bahwa kita tuh lebih hebat dari orang lain, dan punya hati yang tulus. Nah, ini penting banget teman-teman, karena kita nggak mungkin yang namanya nyiptain situasi yang damai tanpa kita mengesampingkan egonya kita, maunya kita. Lebih jelasnya di dalam Message Bible, ini ngupas soal ini. Jadi lebih ngerti pada saat kita baca versi di Message Bible, dibilang bahwa you're blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Nah, dibilang bahwa bukan perihal siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi pada saat kita punya humble di dalam diri kita, kita rendah hati, kita mau sama-sama untuk nyiptain situasi yang damai itu, kita tuh harus mengesampingkan egonya kita dulu, tanpa kita munculin ego kita untuk nyalah-nyalahin orang dan lain sebagainya. Tapi kita mau bareng-bareng cari solusi gimana ciptain damai itu, gimana cara kita membawa diri kita bisa menciptakan damai di tempat kita berada. Nah, yang kedua yang harus kita miliki di dalam diri kita yaitu care. Berarti kita peduli sama sesama kita dan juga peduli sama situasi kondisi kita. Apalagi sekarang ini banyak orang yang cuek. Tapi yang namanya pembawa damai nggak bisa yang namanya cuek. Tapi saat kita punya care, kita akan ngelihat sekeliling kita. Kita akan ngelihat sekitar kita. Apa yang dibutuhin teman-teman kita. Nah, pada saat itu bisa dibilang bahwa kita akan berkontribusi sesuatu dan kita membawa damai di situ. Jadi pada saat kita punya rasa itu, kita pasti mikirin. Habis kita mikirin, pasti muncul ide untuk kita melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, itu adalah be impact. Kita harus mau yang namanya jadi dampak. Jadi dampak, jadi teladan untuk yang lain. Dan gak cukup yang namanya orang lain merasakan damainya aja pada saat hari itu. Tapi jauh dari itu kita bisa yang namanya nularin sesuatu yang positif yang sudah kita bangun, yang sudah kita kasih pada saat itu ke orang lain, sehingga tercapailah apa yang tadi kita baca di Amplified Bible, bahwa pembawa damai itu tuh bukan sekedar pembuat aja, tapi juga pemelihara. Kita harus maintain itu setiap hari. Jadi yang namanya kita bawa damai, kita bawa ketenangan, kita nggak bikin rusuh, kita nggak cari-cari masalah, itu nggak cukup yang namanya kita cuma lakuin di hari itu aja.
tapi harus setiap hari, bahkan besok, dan seterusnya. Dimanapun kita ada, kita harus yang namanya bawa damai itu. Dan yang kedua, Tuhan mau juga ternyata kita harus bahagia saat kita mungkin dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, aniaya itu sendiri artinya adalah perlakuan sewenang-wenang, seperti penindasan, penyiksaan, dan berujung bisa diartikan secara globalnya adalah penderitaan. Nah, kalau ngomongin aniaya kan pasti ngerasanya takut, khawatir, serem, aniaya apa, dan segala macam gitu. Nah, kita akan bahas, cuma dari artinya sendiri itu udah pasti menderita, sakit. Jadi aniaya itu sama dengan kesakitan buat diri kita. Kita tahu bahwa penderitaan itu tuh gak enak, sakit. Tapi pasti kita bertanya-tanya, kenapa? Kenapa kok kita ngalamin? Kenapa kok kita diizinin ngalamin itu? Atau kenapa ya kok ngerasa sakit kalau misalkan teman kita ngelakuin hal yang bertentangan dengan kebenaran yang kita tahu. Dia hidupnya nggak benar, atau dia pakai narkoba dan hidupnya melakukan hal yang sia-sia di masa mudanya, dan kita ngerasain sakit itu. Nah, kita akan lihat kebenarannya di dalam. Yang pertama di 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar." Dan lebih jelasnya di Yohanes 15 ayat 18-20 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku." Nah, penting buat kita tahu why-nya. Karena tadi kan kita pasti bertanya-tanya, kenapa ya harus menderita? Emang harus orang Kristen menderita? Dan segala macam gitu kan. Nah, alasannya dari ayat tadi kita bisa simpulkan bahwa kenapa kita harus menderita, yaitu karena kita bukan berasal dari dunia ini. Karena pasti bertentangan antara yang namanya kita berasal dari roh dan dari daging, dari dunia. Tapi karena kita hidup di dalam dunia, ya kita pasti merasakan yang namanya sakit itu. Nah, untuk kita menjadi orang yang berbahagia saat kita dianiaya dalam kebenaran, kita harus punya yang pertama, komitmen to God. Nah, seberapa besar komitmen kita sama Tuhan itu akan membuat kita ngerti maksudnya Tuhan, sehingga kita akan bertahan dan kuat untuk menghadapi apapun. Jadi mau penderitaannya sebesar apapun, bagaimanapun bentuknya, kita pasti kuat, kita pasti bertahan, bahkan kita bisa melewati segala sesuatunya. Jadi jangan takut teman-teman. Dan yang kedua, yang harus ada di dalam diri kita yaitu grateful heart. Hati yang bersyukur. Bicara soal sabar, kerelaan hati untuk menerima apa yang kita alami. Dan efeknya apa sih buat kita? Kita akan merasakan yang namanya ketenangan dan sukacita. Itu dua hal yang mahal. Kita nggak bisa beli dengan apapun. Nggak bisa kita beli ketenangan dengan uang, tuh nggak bisa. Kita nggak bisa beli yang namanya tidur nyenyak kita, contohnya, itu dengan uang. Itu nggak bisa. Jadi ketenangan sama sukacita itu satu hal anugerah dari Tuhan yang kita akan peroleh saat kita punya yang namanya grateful heart. Terus yang ketiga,
kita harus punya yang namanya integrity. Integritas bicara soal sesuatu yang utuh, jujur, tulus, dan berbobot, bernilai, punya nilai. Dan integritas akan membuat kita terus bergerak di dalam kebenaran. Jadi walaupun ada rintangan, walaupun kita ngerasain sakit, walaupun itu bertentangan sama kita akan terus berjalan sesuai dengan kebenaran itu. Dan integritas akan membuat kita menolak penawaran-penawaran apapun yang memang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kesimpulannya, setiap kita pasti bisa menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada, dan walaupun kita harus menderita karena kebenaran, kita harus jadi kuat dan jangan pernah menyerah. Nah, aku mau tutup dengan satu ayat, itu di Efesus 2 ayat 10, berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Aku percaya bahwa setiap kita adalah ciptaannya Tuhan dan Dia nggak mungkin sembarangan ciptain kita. Dan 2 ayat yang kita bahas hari ini, Tuhan pasti yakin bahwa kita memang bisa melakukannya. So, teman-teman, gak perlu takut, gak perlu khawatir akan apa yang di depan kita. Karena hari ini dikatakan berbahagialah. Karena sketsa yang Tuhan sudah bikin tentang diri kita itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat setiap kita yang terbaik, asalkan kita mau hidup di dalamnya. Jadi sebagai anak-anaknya kita harus mewarisi sifat-sifat dan karakternya Tuhan Yesus. Dan biar itu bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam kita. Oke, happy Sunday and God bless you all. Wow, gimana rasanya teman-teman? Saya yakin dan percaya kita mendapat pembelajaran baru dari firman Tuhan ini. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa Radians akan mengadakan podcast malam ini jam 7 malam bersama Pak Hadi Utoyo yang sudah tidak diragukan lagi. Saya Jessica, saya undur diri dan tetap semangat di dalam era new normal ini. Tuhan berkati. Never gonna need another reason. Who you are is reason enough. You got all eternity